Saya sampaikan pernyataan terlebih dahulu, baru pertanyaannya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam kawasan cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMSGT Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle. Kemudian berhadapan dengan segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura Johor Riau atau Sijori dan Singapura Batam Johor atau Sibajo. Di samping itu, Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam andalan antara lain potensi kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian perdagangan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk mendorong pengembangan potensi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Waktu menjawabnya 2 menit. Timer, ya, kami persilakan. Terima kasih. Kami kalau terpilih menjadi Bupati tentu akan kami lakukan kebijakan-kebijakan mempermudah urusan-urusan birokrasi, karena selama ini urusan birokrasi masih menjadi kendala investor untuk masuk ke Kabupaten Tanjung Barat. Nah, ke depan mungkin kami akan melakukan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kami akan melakukan efektivitas, efisiensi, legal, profesional, dan pada akhirnya akan melahirkan pelayanan yang berintegrasi. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa Mulia akan mengelola aset dasar yang ada di Tanjung Barat. Pertama, aset dasar sumber daya alam yang harus disinergikan dengan sumber daya manusia dan disinergikan dengan sumber daya infrastruktur. Kita tahu bahwa potensi pasar kita sangat terbuka, 11 kabupaten kota ditambah Singapura, Malaysia dan sebagainya, maka kebijakan ke depan kita arahkan ke hilirisasi. Jadi bagaimana sumber daya laut kita eksplorasi dan kita punya pabrik untuk mengolah itu sendiri. Kemudian juga kita punya potensi-potensi lain yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, dan ini akan kita optimalisasi dengan sebaik-baiknya. Sebab ke depan bagaimana caranya kita bergantung bukan hanya kepada capital and natural resources, bukan hanya pendapatan dan sumber daya alam, tapi SDM akan kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan pasar ke depan. Dan setidaknya untuk wilayah kita yang kaya dengan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan akan kita kaji ulang dengan pendekatan riset, inovasi, dan produksi. Demikian juga kita buka pasar distribusinya. Saya kira itu yang penting bagi kami, dan tentunya pasangan Mulia akan mencoba bagaimana sumber daya alam yang kaya ini akan kita optimalisasi untuk mobilisasi pendapatan asli daerah. Mengingat pada tahun 2019 jumlah penduduk Tanjung Jabung Barat meningkat sebanyak 333.932 jiwa dari 328.343 jiwa pada tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk ini tentu harus berbanding lurus dengan kebutuhan akan transportasi jalan yang baik guna mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terpadu. Faktanya, masih terdapat banyak jalan yang rusak khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal, serta presentase jalan aspal yang berkualitas masih sangat terbatas dan belum merata. Bagaimana strategi serta kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan jalan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh akses jalan yang baik dan layak? Waktu 2 menit, timer. Ya, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya sudah berjalan hampir di 114 desa, 20 kelurahan. Ada 3 kecamatan yang masih jauh tertinggal. Pertama adalah Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Pengabuan. Maka kita ke depan, kita sudah menghilangkan stigma yang mengatakan bahwa pejabat itu, bupati itu, pemerintah itu membangun bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi membangun sesuai dengan keinginannya. Inilah yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, kita akan berupaya melaksanakan pembangunan yang merata, yang berkeadilan, terutama daerah-daerah yang sampai hari ini belum tersentuh infrastrukturnya. Misalnya Senyerang dari Munasim ke Marga Rukun,
Magarokon ke seberang kota. Itu luar biasa, belum lagi Kuala Betara. Banyak lagi jalan-jalan desa, jalan penghubung desa yang sampai hari ini belum tersentuh infrastrukturnya. Air pasang harus kemudian becek dan sebagainya. Maka saya kira ke depan yang harus dimiliki oleh pemerintah yang akan datang ialah membangun sesuai dengan kebutuhan, bukan membangun sesuai dengan keinginan pemerintah kita. Inilah yang terjadi hari ini. Banyak pembangunan yang terpusat pada satu kecamatan, satu desa, sehingga pemerataan pembangunan itu tidak dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, kemudian saya tambahkan juga bahwa hari ini ada MOU antara pemerintah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Indragiri, Hulu, Hilir, bahwa untuk zona perbatasan akan ditemukan dengan jalur yang memang harus dibangun secara maksimal. Pengoptimalan ini nanti MOU ini akan kita optimalkan supaya dapat memiliki kembangan infrastruktur agar tumbuh ekonomi yang baik di Tanjung Jabung Barat. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memenuhi akan kebutuhan dasar tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini ketersediaan air bersih bagi masyarakat masih sangat rendah dan terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Apalagi saat musim kemarau tiba, masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Bagaimana strategi dan komitmen Bapak dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih bagi masyarakat? Kita patut berterima kasih dengan pemerintahan hari ini yang telah membangun infrastruktur air bersih yang luar biasa. Tapi memang untuk menjangkau layanan kebutuhan air bersih itu masih sangat sulit karena kondisi geografis hari ini tidak memungkinkan itu. Tapi ada teknologi yang bisa kita ciptakan. Ada kebijakan yang mau kita rumuskan ke depan. Salah satunya kita ingin ke depan mereview kembali apa yang sudah dilakukan selama ini dan membangun basis-basis pengelolaan air berbasis desa. Desa punya kewenangan untuk itu. Skala desa itu sebenarnya memiliki kemampuan. Itulah makanya kami mengalokasikan dana 1 miliar satu desa, 1 miliar satu kelurahan. Supaya apa? Supaya desa itu memiliki kemampuan untuk mengelola kewenangannya, mendorong kemampuannya untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang hari ini mereka punya kewenangan sesuai dengan undang-undang desa. Ini yang harus kita lakukan. Kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mulai membangun komunitas-komunitas yang basis pengelolaan airnya berbasis komunitas. Yang sudah existing ini akan kita review, kemudian yang ada di Kuala Tungkal kita bisa menggunakan teknologi serapan air laut. Itu teknologi yang tidak juga sulit dan memiliki kita memiliki kemampuan untuk itu, pengelolaan air laut itu. Yang keempat, apa yang kami lakukan? Membuat kantong-kantong air yang ada di seluruh wilayah Tanjung Barat. Terima kasih. Sebenarnya untuk mengatasi air bersih tidak sulit. Saya sendiri sudah 10-an tahun untuk menyuplai air bersih ke masyarakat untuk wilayah tebing tinggi. Seharusnya dengan cara BUMDes sudah bisa menegakkan namanya air bersih. Karena nggak susah, kita pompa, kita bangun buat sumur bor, pompa ke towernya akan turun sendiri dengan cara manual, jadi nggak perlu biaya banyak. Saya sudah menerapkan di tebing tinggi ini kurang lebih udah 15 tahun untuk air bersih. Jadi kalau Bapak juga tidak percaya bisa dicek air bersih yang di tebing tinggi. Demikian, sekian, terima kasih.